Halo dokter, pernah nggak sih bingung waktu dokter kasih resep, ada yang bilang pakai salep, ada juga yang kasih krim. Padahal kelihatannya mirip ya. Tapi ternyata di balik bentuknya yang mirip, salep dan krim punya fungsi yang lebih ngaruh buat hasil pengobatan dermatitis atopik. Jadi, mending pakai yang mana dok? Sebelum bahas formulanya, kita ingat-ingat dulu penyakitnya. Dermatitis atopik adalah penyakit kulit kronis yang bikin kulit kering, gatal, dan sering kambuh. Masalah utamanya ada di barrier kulit yang rusak. Jadi, pengobatan topikal jadi bagian yang paling penting banget. Terus, apa sih bedanya salep dan krim? Secara sederhana, salep itu lebih berminyak dan tebal karena dasarnya lemak atau oil base. Sedangkan krim berisi campuran air dan minyak, sehingga teksturnya lebih ringan dan cepat meresap. Berdasarkan fungsi, salep itu cocok untuk kulit yang kering, menebal, atau pecah-pecah, seperti di siku, di betis, ataupun di tangan. Dia itu sifatnya oklusif, membantu mengunci kelembapan dan memperbaiki barrier kulit. Sementara krim itu lebih nyaman di area yang lembab atau berlipat, seperti di wajah, ketiak, dan lipatan paha, karena nggak terlalu lengket. Sekarang, kita bahas kandungan obat yang paling sering digunakan buat dermatitis atopik, yaitu kortikosteroid topikal. Pemilihan jenisnya tergantung dari banyak faktor, mulai dari umur pasien, tingkat keparahan, lokasi lesi, hingga respon terapi sebelumnya. Selain itu, penting juga mempertimbangkan potensi kortikosteroid, bahan pembawa formula, frekuensi pemberian, dan lama penggunaan. Secara umum, sediaan salep lebih disukai karena bisa sekaligus berfungsi sebagai pelembab, lebih jarang menimbulkan sensasi terbakar dibandingkan krim, dan mengandung lebih sedikit bahan tambahan seperti emulsifier. Selain itu, salep pada kortikosteroid topikal juga cenderung lebih poten, jadi efek terapinya bisa lebih kuat. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang My Patient, fitur baru Alomedica? Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di Alomedica! Selain kortikosteroid, ada juga terapi topikal lain seperti inhibitor kalsineurin, contohnya tacrolimus, dan JAK inhibitor seperti ruxolitinib. Menariknya, hasil tinjauan Cochrane tahun 2024 menunjukkan ketiganya bisa punya efikasi yang mirip, asal digunakan sesuai indikasi dan derajat berat penyakitnya. Menurut Pedoman Penanganan Dermatitis Atopik tahun 2024, lini pertama yang harus dilakukan tetap memberikan pelembab dan menghindari pencetusnya. Kalau belum terkontrol, baru ditambahkan kortikosteroid topikal potensi rendah, sedang, atau inhibitor kalsineurin. Jadi, pengobatan topikal dermatitis atopik ini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling cocok untuk kondisi kulit pasien. Ini tips cepat buat diingat. Kalau kulitnya kering, pecah, atau bersisik, pakai salep. Untuk area lembab seperti wajah atau lipatan, pakai krim. Selalu kombinasikan dengan pelembab dan edukasi pasien soal cara pakainya. Dan yang paling penting, pilih potensi kortikosteroid dan bentuk sediaan sesuai area dan durasi terapi. Semoga penjelasan ini bisa bantu dokter dan pasien lebih paham kenapa pemilihan salep atau krim itu penting banget dalam menangani dermatitis atopik. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info ter-up-to-date lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!